Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita, yang masih menganugerahkan kita banyak sekali daripada nikmat-nikmatnya sehingga kita masih bisa melaksanakan semua aktivitas kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita adalah kita masih diberikan kesempatan untuk menimba ilmu, menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama. Sudah menjadi kewajiban bagi kita kaum muslimin, setiap muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Taib, alhamdulillah, pada hari ini kita akan mempelajari sebuah bahasan yang sangat menarik, yang mana bahasan ini adalah al-adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita membahas adab-adab sebagian, baik adab tentang niat, kemudian adab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan adab kepada Al-Quran, sekarang kita akan membahas tentang adab kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terakhir yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita, kepada manusia semuanya tanpa terkecuali. Dan ini merupakan keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan para nabi dan para rasul yang lainnya. Rasulullah adalah sayyidul anbiya wa imam ar-rasul wa imamur rusul. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus di atas muka bumi ini, beliau itu adalah imamnya para nabi dan imamnya para rasul. Walaupun Allah Subhanahu wa taala utus beliau di akhir zaman. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan titel yang paling tinggi bersama dengan Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Titel tersebut adalah Khalilullah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Khalil merupakan macam-macam cinta. Dan cinta yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khalil, yaitu kekasih. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan titel ini kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang menerima titel ini kecuali Nabi Ibrahim dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala, tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berdua. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kepada para nabi dan para rasul yang selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Karena masing-masing para anbiya, para rasul memiliki keistimewaan masing-masing, memiliki keutamaan masing-masing, derajat masing-masing. Kemudian kita lihat
bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangan beliau ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada atau mengembankan kepada beliau ya amanah untuk menyampaikan dakwah kepada manusia, untuk menyampaikan agama Islam ini kepada manusia, yang pada saat itu beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kaum yang sangat keras, di tengah-tengah kaum yang saat itu mereka telah lupa kepada Rabb mereka dan memiliki kebudayaan yang sangat sulit untuk dirubah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ketika awal mula Islam ini datang, ketika Rasulullah menyampaikan, menyebarkan agama Islam di tengah-tengah mereka, dan perintah itu adalah agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Rasulullah menyampaikan agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua sesembahan. Padahal pada saat itu kaum musyrikin yang dikatakan orang musyrik karena mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ya patung-patung ya yang telah mereka buat dari tangan mereka sendiri, oleh tangan-tangan mereka sendiri. Ya, kemudian mereka menyembah tuhan-tuhan mereka. Maka daripada itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus agar ya menyampaikan amanat dari Allah Subhanahu wa taala, amanat yang sangat besar yang dipikul oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar menyampaikannya kepada manusia. Maka pada saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang ya, mengorbankan jiwa, raga, keluarganya, ya, hartanya, sampai ya berjuang dengan dirinya menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala tanpa kenal lelah. Walaupun beliau disakiti, beliau dicaci maki, beliau dikatakan seorang pendusta, beliau dikatakan seorang penyihir, orang gila, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa mundur sejengkal pun, beliau terus maju untuk menyampaikan amanat ini. Ya, senang ataupun tidak, tetaplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka, karena itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan yang sangat besar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang nabi pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan di dalamnya banyak sekali tantangan-tantangan, rintangan-rintangan yang harus dilewati oleh mereka. Bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah, beliau dihina, dicaci maki, dilempar, ya. Bahkan kaumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berencana untuk melakukan pembunuhan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan tantangan dakwah yang sangat berat, yang mengancam nyawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita melihat keberanian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah.
tanpa kenal lelah. Maka bagi kita umat yang telah datang di akhir zaman ini, umat yang telah hidup setelah mereka, maka pelajarilah, ambillah pelajaran dari apa yang telah didapatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus dilakukan oleh mereka, oleh kita? Maka bagi kita adalah kita harus memiliki adab, harus memiliki etika kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang sudah sepantasnya bagi kita agar kita memiliki adab dan etika kepada beliau. Kita muliakan, kita hormati beliau, kita sanjung beliau, kita doakan beliau. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya, dan Allah Subhanahu wa taala telah ampuni dosa-dosa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu perlu bagi kita untuk mempelajari, mendalami, mengetahui apa saja adab-adab yang harus kita lakukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa kita harus memiliki adab kepada beliau? Maka mari kita baca, marilah kita baca dari pelajaran kita pada hari ini, adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat di halaman 65. Halaman 65, Al-Faslu Ar-Rabi. Al-Faslu Ar-Rabi. Al-Adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang keempat, adab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Yas'ur al-muslim fi qararati nafsihi biwujubil adabil kamil ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim merasakan di dalam hatinya yang terdalam akan kewajiban adab yang sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika lil asbab at-taliyah. Dengan demikian terdapat sebab-sebab berikut ini. Nah, apa saja sebab yang mengharuskan kita memiliki adab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah anna Allah Ta'ala qad aujaba lahul adab alaihi salatu wassalam ala kulli mu'minin wa mu'minatin wa dalika bisarihi kalamihi azza wa jalla. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qad aujaba lahul adab, telah mewajibkan kepada kita agar kita memiliki adab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus memiliki etika kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa diwajibkan? Ala kulli mu'min wa mu'minah, yaitu kepada orang-orang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Semuanya kepada kita. Orang-orang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diwajibkan agar kita memiliki adab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika bisarihi kalamihi azza wa jalla, dan yang demikian telah jelas
disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah, ya, jangan kita melakukan, ya, beribadah di luar dalil dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena asal hukum ibadah adalah haram berdasarkan, ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak ada dalilnya, maka diharamkan kita melakukan suatu ibadah. Ya. Karena ibadah itu mengikuti dalil, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ada, maka berarti kita telah melakukan suatu perkara yang baru di dalam agama. Dan ini dikatakan dengan, ya, mendahului Allah dan Rasulnya di dalam beragama. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian, janganlah kalian mengeraskan suara kalian, ya, di atas suara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum. Janganlah kalian, ya, mengatakan dengan jelas, memanggil dengan jelas dan dengan sebuah perkataan seperti kalian memanggil sebagian yang lainnya. Kenapa? An tahbatu a'malukum wa antum la tas'urun. Khawatir. Jadi dikhawatirkan amalan-amalan kalian yang telah kalian lakukan itu dihapuskan, ya, terhapuskan. Ya, sedangkan kalian tidak merasa. Ya. Ini merupakan, ya, adab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa diwajibkan, ya, seperti ini? Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita agar kita, ya, menjaga adab kita. Ya, yang pada masa itu adalah para sahabat, ya, jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mewajibkan agar memiliki adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita, maka adalah mengikuti, ya, langkah-langkah jalan-jalan para sahabat pada masa itu. Ya, bagaimana mereka beretika, beradab ketika berada di sisi Rasulullah, ketika para sahabat telah ditinggal pergi, ya, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab-adab apa saja yang telah diajarkan oleh mereka kepada kita, kita ambil, ya, kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, innal ladzina yagudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Nah, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan di sini apa? Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diuji hati-hati mereka, ya, hingga mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Bagi mereka, ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian,
innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu wahai Muhammad, ya, jadi orang-orang para sahabat yang memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari balik, ya, kamarnya. Aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan mereka itu, ya, tidak mengetahui, ya, enggak paham akan adab, ya, akhlak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang terjadi adalah mereka memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan suara yang keras, ya, di balik kamar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walau annahum sabaru, kalau seandainya mereka bersabar, hatta takhruja ilaihim, hingga, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada mereka, ya, para sahabat, ya, yang telah memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakana khairan lahum. Yang demikian itu lebih baik, ya, lebih baik bagi kalian. Nah, ini yang pertama. Ya, kenapa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki adab, ya, etika kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, yang kedua, dalil yang kedua, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita agar kita memiliki adab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Allah taala qad farada 'alal mu'minina ta'atahu wa aujaba mahabbatah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada orang-orang mukmin agar taat kepadanya, dan mewajibkan kepada orang mukmin agar cinta kepadanya. Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Wahai orang-orang beriman, ini adalah seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang telah yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Allah berseru, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang menyelisihi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tertimpa musibah, fitnah, ya, antusibahum fitnah, ya, akan menimpa dirinya akan fitnah. Fitnah bisa dikatakan adalah musibah, apapun musibahnya, ya, terjadinya gempa, meletusnya gunung, ya, kemudian terjadi fitnah kepada dirinya, fitnah apa saja, ya, kemudian au yusibahum adzabun alim, dan yang terbesar adalah akan menimpa dirinya akan adab Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apa-apa yang telah datang kepada kalian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhuduh, ambil, terima, ya. Terima, benarkan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah larang, jauhi, buang sejauh-jauh mungkin, menghindar
ya jangan sekali-kali mendekatinya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, ya, in kuntum tuhibbunallah, ya, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin meraih cinta Allah taala, ikuti dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti langkah-langkah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangkah. Di mana Rasulullah berpijak, disitulah kita harus berpijak. Niscaya apa? Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, ya, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini merupakan kenapa kita, ya, diharuskan, diwajibkan agar kita memiliki adab, ya, karena merupakan perintah Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang telah mewajibkan kita. Wajib bagi kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa kita harus memiliki adab kepada Rasulullah. Annallahu azza wa jalla qad hakkamahu faj'alahu imaman wa hakiman. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasulullah itu sebagai hakim, ya, dan telah menjadikan Rasulullah sebagai imam, dan juga telah menjadikan dia sebagai hakim. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam firman-Nya, "Inna anzalna ilaikal kitab bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah." Ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab bil haqq, dengan kebenaran. Ya, litahkuma bainan nas, agar engkau, ya, mengadili di antara manusia dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini telah mengangkat, ya, telah menjadikan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, agar mengadili manusia, agar menghukumi manusia, ya, sesuai dengan Al-Qur'an, ya, yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan para anbiya, ya, kepada, ya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya, Nabi Musa, ya, para anbiya lainnya, ya, mereka berhukumkan dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian sebab yang keempat adalah annallaha ta'ala qad farada mahabbatahu ala lisanihi, ya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, ya, agar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lewat apa? Lewat lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung. Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rasulullah bersumpah, demi diriku, ya, berada di tangannya, ya, walladzi nafsi biyadihi, demi diriku, ya, yang berada di tangannya, di genggamannya, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang dari kalian, ya, tidak sempurna iman, ya, kalian, hatta akuna ahabba ilaih, hingga aku, ya, lebih dicintai, ya, olehnya, min waladih, dibanding siapa? Anak-anaknya, dibanding siapa? Orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan dibanding, ya, manusia semuanya. Jadi cinta kita kepada Rasulullah itu lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya.
Kita dahulukan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebab yang keempat, ya, kenapa kita harus memiliki adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, maqtassahu bihi rabbuhu ta'ala min jamalil khalqi wal khuluqi wa mahabbahu bihi min kamalin nafs wad dat fa huwa ajmalu makhluqin wa akmaluhu 'alal itlaq wa man kana hada haluhu kaifa la yajibu at-ta'addum ma'ahu. Jadi yang kelima di sini apa? Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan, telah mengistimewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jamal al-khalqi, ya, dari keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dari keindahan makhluk. Ya, Rasulullah adalah orang yang paling cakap, yang paling ganteng, ya, dibanding yang lainnya. Ya. Kemudian dibarengi dengan apa? Dengan akhlak yang sangat mulia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik, ya, kepada keluargaku. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di atas muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Innama bu'istu liutammima salihal a'mal, salihal akhlak. Dalam riwayat lain dikatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, ya, untuk menyempurnakan akhlak. Ya, untuk menyempurnakan akhlak, ya, yang mulia. Kemudian, ya, ini merupakan, ya, 5 poin tadi merupakan, ya, sebab-sebab kenapa kita harus, ya, beradab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk, ya, yakunu al-adabu ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Yakun al-adabu ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa adab kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah bi ta'atihi waqtifai asarihi wa tarassum khatahu fi jami'i masalikid dunya wad din. Adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara mentaati, ya, mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya tadi ayat, ya, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang telah datang kepadamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ambillah. Ambil. Ya, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka jauhi. Taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah mengatakan seperti itu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang agar kita menjauhi, ya, wa iyyakum muhdatsatil umur. Berarti hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Ini merupakan larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jauhi perkara-perkara yang baru mengada-ngada di dalam syariat. Kita jauhi. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di balik kita menyelisihi Rasulullah, maka hati-hatilah, di balik itu akan ada musibah yang akan menimpa. Di dalam perang Uhud bisa kita mengambil pelajaran yang terjadi di kalangan para sahabat. Tatkala Rasul memerintahkan, ya, 5 orang pemanah, ya, di sebuah bukit,
ya Bukit Uhud, ya, agar mereka bertahan di situ apapun keadaannya. Ya, menang ataupun kalah, mereka harus tetap berada di bukit tersebut dan jangan sekali-kali meninggalkan bukit. Ya, untuk apa? Ya, untuk melindungi punggung-punggung kaum muslimin ya dari serangan balik dari orang-orang musyrik. Tapi apa yang terjadi? Tatkala kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan, ya tatkala orang-orang musyrik lari, kabur dari peperangan, maka mereka tidak sabar melihat, ya, mereka tidak sabar melihat melimpah begitu banyaknya gonimah-gonimah, ya, di bawah mereka. Akhirnya mereka menyelisihi daripada perintah Rasulullah, ya, dari 50 orang, ya sekitar 47 orang turun ke bawah, ya, ikut mengumpulkan gonimah-gonimah, padahal telah diingatkan oleh pemimpin mereka, ya, agar tidak meninggalkan, ya, agar tidak meninggalkan bukit. Akhirnya mereka pun turun, ya, berbaliklah, ya, pasukan Khalid, pasukan berkudanya, ya, dan menyerang pasukan pemanah, ya, yang tersisa 3 orang itu, dan mereka pun syahid, ya. Akhirnya kaum muslimin mendapatkan serangan mendadak oleh pasukan Khalid sehingga kaum muslimin diserang oleh, ya, dalam 2 arah, depan dan belakang. Akhirnya terjepit, akhirnya kaum muslimin pun lari, ya, menyelamatkan diri, ya, ke atas gunung Uhud. Ini merupakan musibah yang telah menimpa kaum muslimin, ya, merupakan cobaan, ya, dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan orang-orang yang beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat, ya, taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, waqtifai asarihi, ya, mengikuti, ya, mengikuti asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Rasulullah berpijak, kita berpijak di situ, ya, wa tarassumi khatahu fi jami'i masalikid dunya wad din, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangkah, berpijak, maka kita ikuti semuanya langkah-langkahnya, baik dalam perkara dunia ataupun dalam perkara agama. Ikuti, ya, jangan kita melangkah kepada langkah-langkah yang tidak Rasulullah melangkah di situ. Khawatir, ya, kita terjatuh, ya, terbawa oleh rayuan, ya, setan, ya, oleh rayuan setan. Kemudian yang kedua, ya, alla yuqaddima ala hubbihi wa tawqirihi wa ta'zimihi hubba makhluqin aw tawqiruhu aw ta'zimuhu kainan man kana. Ya, janganlah sampai mendahului cintanya, ya, kemuliaannya, keagungannya, ya, melebihi cinta kepada makhluk atau mengagungkan makhluk, ya, yang ada di dunia ini. Kita sudah sebutkan dalil, sudah terangkan dalil, ya, yang namanya cinta kita itu, ya, yang pertama kali cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahab ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Ya, tidaklah sempurna iman seseorang hingga aku lebih dicintai, ya, daripada siapa? Anaknya, bapaknya, dan manusia semuanya. Ya, sangat disayangkan sekali, ya, kebanyakan kaum muslimin mereka lebih mencintai orang lain, ya, mereka mengikuti gaya-gaya para artis, ya, kehidupan mereka, ya, di dalam berpakaian, ya, di dalam
kehidupan mereka, ya, bahkan dalam langkah-langkah mereka pun diikuti. Bagaimana cara mereka berjalan diikuti, ya. Saking fanatiknya mereka kepada orang yang mereka cintai. Maka daripada itu, ya, jadikanlah cinta itu, ya, cinta kita itu kepada Rasulullah SAW lebih besar daripada cinta kepada, ya, kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, muwalat man kana yuwali, ya, wa muadat man kana yuadi, warido bima kana yardha bihi, wal ghadab bima kana yaqdabu lahu. Ya, muwalatu man kana yuwali, ya, membantu, menolong, ya, orang yang mesti kita tolong, ya, menolong orang yang mesti harus kita tolong, ya, kaum muslimin, ya, orang-orang yang telah beriman kepada Allah itu adalah saudara kita. Apa yang mereka rasakan itulah yang kita rasakan. Mereka tersakiti, maka kita pun harus merasakan sakit. Karena orang-orang mukmin seperti jasad yang satu, ya. Al-mu'min lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dun. Ya, seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan. Seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Ya, apabila salah satu dari anggota badannya sakit, ya, maka apa? Semua tubuhnya, badannya itu akan merasakan sakit. Maka seperti itulah, ya, seorang mukmin. Ya. Seperti itulah keimanan seorang mukmin. Naam. Wa mu'adatu man kana yu'adi, dan memusuhi orang yang dimusuhi. Orang-orang kafir adalah musuh kita. Orang-orang munafik adalah musuh kita. Ya. Adalah orang-orang dimusuhi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka bagi kita wajib kita memusuhi mereka. Jangan kita mencintai orang yang dimusuhi oleh Rasulullah SAW. Ya, janganlah kita memuliakan, ya, orang yang dimusuhi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Warido bima kana yardha bih, dan kita ridho dengan apa yang Rasulullah ridho kepadanya. Ya, ridho, ya, kepada kebajikan-kebaikan, ya, ridho, ya, dalam hal apa saja yang Rasulullah SAW ridho, maka kita harus ridho dengannya. Wal ghadabu lima kana yaqdabu lah, dan kita marah, ya, sebagaimana Rasulullah marah kepadanya. Inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan, ya, mengikuti Rasulullah SAW. Yang keempat adalah ijlalu ismihi wa tawqiruhu 'inda dzikrihi. Ya, membesarkan nama Rasulullah SAW, ya, memuliakan, ya, wa tawqiruhu 'inda dzikrihi. Yang memuliakan Rasulullah, mengagungkan nama Nabi kita Muhammad SAW, ya, memuliakan nama Rasulullah SAW tatkala disebutkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala disebutkan Muhammad atau Rasulullah SAW, maka kita menjawabnya, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ikut kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini merupakan apa? Tanda kita yang mengagungkan nama Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Wasti'damuhu wa takdiru syama'ilihi wa fadailihi. Ya, kita mengagungkan, memuliakan, ya, penuh dengan kesempurnaan. Yang kelima adalah tasdiquhu fi kulli ma akhbara bihi min amri ad-din wad dunya wa sya'nil ghaib fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya.
membenarkan setiap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dari perkara-perkara agama, perkara-perkara dunia, ya, dari perkara semua hal yang gaib di dunia maupun di akhirat, ya, tentang dunia maupun akhirat. Kita benarkan, ya, kita benarkan apa-apa yang telah datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, baik dari perkara dunianya, ya, perkara akhiratnya, ya, perkara hal yang gaib, ya. Rasul mengabarkan tentang akan adanya surga, tentang adanya neraka, tentang akan adanya azab kubur, ya, dan kejadian-kejadian di akhir zaman, perkara yang gaib. Maka bagi kita apa? Kita benarkan. Wajib bagi kita untuk membenarkan apa-apa yang telah disampaikan, dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam adalah ihya'u sunnatihi wa itharus syariati. Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian menampakkan syariatnya. Ya, syiar-syiar Islam kita tampakkan. Ya, terkadang, ya, kita kaum muslimin malu, ya, untuk menampakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menampakkan syiar-syiar Islam, ya, dengan menggunakan pakaian-pakaian yang tidak, misalnya menggunakan pakaian yang tidak syar'i, tidak mau menggunakan peci misalnya, atau tidak, bagi wanita tidak mau menggunakan pakaian-pakaian yang syar'i, ya, tidak mau menggunakan kaos kaki, ya, tidak bercadar misalnya, atau tidak berjilbab misalnya, atau apapun bentuk syiar-syiar Islam, ya, dia malu untuk menampakkannya. Ya, menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan, ya, celana tidak isbal, kemudian harus berjenggot, ya. Ya, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa sunnah, ya, dan lain sebagainya. Wa iblagu da'watihi, dan menyampaikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ikut, ya, andil di dalam berdakwah, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa man asdaqu minallah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapa yang lebih baik perkataannya dibanding dengan, ya, orang yang mengajak berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang beramal soleh. Maka, ya, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan perkara yang sangat besar, ya, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 7, khafdus sauti 'inda qabrihi, merendahkan suara tatkala kita berada di sisi kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ya, tidak mengeraskan suara, ya, kemudian tidak tertawa, ya. Ini adalah adab kita kepada Rasulullah. Wa fi masjidihi liman akramahu Allahu bi ziyaratihi. Dan juga apa? Merendahkan suara ketika kita berada di masjid Nabi kita Muhammad, tatkala Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan, ya, dapat berkunjung atau dapat berziarah di masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wasarrafahu bil wuqufi ala qabri sallallahu alaihi wasallam, yang memuliakan tatkala, ya, berdiri atau salat di sisi kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian nomor 8, hubbus sholihin wa muwalatihim bihubbihi, ya, mencintai orang-orang soleh, ya. Kemudian kita apa? Solidaritas kita kepada mereka, cinta kita kepada mereka. Nah, orang-orang soleh harus kita cintai, harus kita muliakan, harus kita tempatkan mereka di tempat yang mulia. Para ulama,
ya adalah orang-orang soleh. Ya, mereka itu adalah pewaris para anbiya. Ya, mereka berdakwah mengajarkan Islam, menyebarkan Islam, mengikuti langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi kita apa? Cinta kepada mereka. Kita membantu menolong mereka. Ya, wa buqdul fasiqin. Ya, kita benci kepada orang fasik, ya para pelaku dosa. Ya, wa mu'adatihim bi buqdih, dan memusuhi mereka. Ya, memusuhi mereka. Ini merupakan langkah jalan yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukannya. Maka bagi kita ya kaum muslimin ya harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melangkah, maka disitulah kita harus melangkah. Nah, jangan kita menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena demikian merupakan adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu kita perhatikan, ya. Bacalah kitab-kitab para ulama, ya. Ambillah adab di dalamnya, ya. Karena dengan demikian kita akan paham, akan tahu bagaimana semestinya kita, ya harus punya adab, punya etika kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian ya pelajaran kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa mengambil ya faedah-faedah dari apa yang telah ya disampaikan. Jazakumullahu khairan. Bila memang ada ya pertanyaan atau ada kosakata ataupun kalimat yang panjang yang belum bisa dipahami, silakan ditanyakan secara langsung ataupun lewat chattingan, ya tidak apa-apa, ya. Baik, ila huna ya syabab, jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Nakhtatim bi du'a'i kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.